Shalom, selamat hari Minggu. Haleluya, puji Tuhan. Di minggu kedua ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Bapa. Kami berkumpul, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka menyaksikan acara ini Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus Engkau yang memberikan hadirat-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin. Engkau Bapa yang mengerti.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Namun sebelumnya kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi kami dengan kuasa firman-Mu, sehingga ketika firman Tuhan kami baca, kami renungkan, dan kami dapat mengerti, kemudian kami dapat mempraktikkan firman itu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami siap untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namanya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, kemudian mampu melakukan firman itu di dalam hidupnya hari lepas hari. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita pada pagi menjelang siang ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika sebelum Tuhan Yesus akan mati dan akan bangkit dan akan naik ke surga, Tuhan Yesus sudah menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan memberikan seorang penolong kepada murid-murid, yaitu yang disebut Roh Kudus atau Roh Penolong itu sendiri. Oleh karena itu, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tema ini memberikan sebuah inspirasi penting, pelajaran penting kepada kita, bahwa menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, bukan sekedar kemudian kita pergi ke gereja, bukan sekedar kemudian kita melayani Tuhan, tetapi menjadi orang Kristen adalah harus hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan dibuktikan bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus mengikuti apa kata Tuhan untuk mereka menantikan pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta atau hari yang ke-50 itu, mereka berdoa bersama-sama di loteng Yerusalem. Maka kemudian pencurahan Roh Kudus itu nyata di sana. Dan ketika pencurahan Roh Kudus itu nyata di sana bagi 120 orang, maka kemudian gereja mulai menyebar kemana-mana. Oleh karena itu hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua sebagai jemaat Tuhan, mari harus mau tidak mau akhir-akhir ini kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan untuk kemudian hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada hal-hal baik yang kita alami, kita akan nikmati, kita akan rasakan di dalam kekristenan kita. Oleh karena itu kita akan pelajari ada 3 hal. Maka hal yang pertama ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hal yang pertama ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hal yang pertama adalah kita pasti memiliki hikmat yang baru. Kita pasti memiliki hikmat yang baru. Pasti memiliki hikmat yang baru. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat berani bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal kedua sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hal yang pertama adalah kita memiliki keberanian, kita memiliki hikmat yang baru. Hikmat yang baru ini adalah dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 ini, bahwa semua manusia, semua orang-orang di Yerusalem yang datangnya dari berbagai macam penjuru bumi, mereka berkumpul di situ untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Maka mereka melihat bahwa Petrus dan Yohanes yang dari latar belakang seorang nelayan, yang latar belakang bukan seorang terpelajar, yang latar belakang bukan seorang pengkhotbah, yang latar belakang bukan seorang teolog,
tetapi kemudian setelah mereka merasakan, kemudian ketika mereka menikmati yang namanya pencurahan Roh Kudus, maka mereka, hal yang pertama tadi, mereka menikmati hikmat. Mereka memiliki hikmat yang baru. Hikmat yang baru diberikan kepada Petrus dan Yohanes, dan mereka memiliki keberanian untuk berkhotbah. Dan ketika Petrus berkhotbah, maka 3.000 orang bertobat pada masa itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka hal yang pertama adalah memiliki hikmat yang baru. Dan hal yang kedua, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hal yang kedua adalah kita memiliki keberanian untuk bersaksi. Memiliki keberanian untuk bersaksi terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi betul-betul kita menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan, maka kita akan mengalami hal yang pertama tadi. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hal yang pertama tadi, maka kita akan memiliki hikmat yang baru. Hikmat yang baru untuk kemudian kita menyampaikan sesuatu yang belum pernah terjadi, pasti terjadi. Itu yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Dan kemudian hal yang kedua, ketika kita hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hal yang kedua adalah kita pasti memiliki keberanian untuk bersaksi. Memiliki keberanian untuk bersaksi itu yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Itu menceritakan buat kita pada pagi menjelang siang ini, bahwa ketika kalau Roh Kudus turun ke atas semua, engkau akan memiliki sebuah keberanian untuk kemudian engkau bersaksi. Engkau bersaksi di Yerusalem, bersaksi di keluarga, bersaksi di Yudea, bersaksi di Samaria, kemudian bersaksi sampai ke ujung bumi. Artinya bersaksi di keluargamu, bersaksi di tetanggamu, bersaksi di tengah-tengah sekelilingmu, kemudian bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Itu memiliki keberanian khusus. Dan saya percaya bahwa ketika kita mengalami demikian, hari-hari ini ketika kita sudah menikmati yang namanya pencurahan Roh Kudus, maka saya terlalu percaya hari ini kita sudah memiliki keberanian untuk bersaksi Yerusalem, bersaksi di Yudea, bersaksi di Samaria, bahkan bersaksi sampai ke ujung bumi. Dan hal yang ketiga, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, hal yang ketiga adalah kita memiliki buah-buah roh. Hal yang ketiga adalah kita memiliki buah-buah roh. Mari kita baca bersama-sama. Ketika kita memiliki buah-buah roh, maka ada terambil dalam Galatia 5 pasal yang ke-23. Pasal yang ke-23. Pasal yang ke-22 ayat yang kedua, pasal ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal demikian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini memberikan sebuah pelajaran penting buat kita dengan ketiga hal ini. Bahwa ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita pasti hidup di dalam yang namanya buah-buah roh yang terambil di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita akan memiliki kasih, kita akan memiliki kesabaran, kita akan memiliki kelemah lembutan, kita akan memiliki segala sesuatu yang kemudian mau berpikir, bertindak untuk kemudian mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Itu tandanya bahwa buah-buah roh itu sudah dia alami, dia sudah ada di dalam hidupnya sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran penting buat kita pada pagi menjelang siang ini. Tema khotbah kita adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada 3 hal yang pasti kita akan alami dalam hidup kita. Maka hal yang pertama, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita pasti memiliki hikmat yang baru. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Dan kita akan memiliki hal yang kedua, kita akan memiliki beranian untuk bersaksi. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang 8.
Dan hal yang ketiga adalah kita pasti memiliki buah-buah roh, yaitu Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ketiga hal ini, mari koreksi diri kita, mari introspeksi pribadi lepas pribadi kita. Kita melihat diri kita, apakah kita sudah mengalami, menikmati, melakukan yang namanya ketiga hal ini. Kalau kita sudah melakukan ketiga hal ini, maka yakinlah hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana dan singkat pada hari ini. Dan biarlah firman ini memberkati, membawa kekuatan di dalam hidup kami hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapa, inilah hamba-Mu Tuhan, berdoa syafaat buat gereja-Mu yang berada di hadapan kami ini ya Tuhan. Kami berkumpul dari rumah kami sehingga kami boleh menyatukan hati kami di dalam satu doa pujian kepada Allah kami yang kami sembah, yang penuh dengan kemuliaan. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami bersatu hati memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa, karena kami tahu di dalam kelemahan kami, di dalam apapun Tuhan yang menjadi kerinduan kami, semuanya kami nyatakan di dalam Roh-Mu ya Tuhan, menjadi pujian dan kemuliaan bagi. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, di mana kami Tuhan diliputi oleh roh-roh yang tidak benar dan roh-roh yang selalu mengganggu kehidupan kami ya Tuhan, di mana musim sekarang ini musim penyakit Tuhan yang tak terbatasi kami, namun Roh Tuhan selalu memberikan kesembuhan kepada kami, memberikan kami ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh umat-Mu di tempat ini ya Tuhan kepada-Mu. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberikan mereka Tuhan gairah hidup untuk tetap membuka hati mereka, membuka hati kami untuk tetap percaya pada-Mu. Tuhan, inilah jemaat-jemaat-Mu yang kami persatukan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, untuk tetap setia memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk gembala kami ya Tuhan, Bapak Jonathan Taran Tuhan, yang selalu setia memberikan kepada kami penyuluhan dan juga Tuhan memberkati kami, dan juga semua Tuhan umat-Mu bersatu hati di dalam tempat ini. Kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan,
berikan Tuhan kesukaan kepadanya, jauhkan dia Tuhan dari segala sakit penyakit, beserta keluarga, istri dan anak-anaknya, dan juga yayasannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu bersedia dan selalu setia untuk menyertai mereka. Berikan perlindungan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah hati mereka tetap setia memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di daerah ini ya Tuhan. Kami serahkan hati mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami semua dan juga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan bapak-bapak, ibu-ibu beserta anak-anak dan seluruh keluarga besar kami ya Tuhan. Biarlah hati kami tetap setia memuji memuliakan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, juga kami berdoa kepada Bapak Pendeta kami, Bapak rohani kami, Bapak Nibonyo Terharto ya Tuhan, beserta istri dan stafnya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kepada mereka hikmat untuk memberikan pengajaran untuk seluruh jemaatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa kepada Bapak Samuel Hernadi di Bekasi ya Tuhan. Pimpin dia ya Tuhan, pimpin semua jemaatnya ya Tuhan. Biarlah hati mereka tetap setia memuji memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan Ibu Rahel di Pondok Gede ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kepada mereka kesukaan, jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa perbuatan kami. Layakkan kami Tuhan untuk tetap memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, juga kami berdoa kepada gereja-gereja yang berada di lingkungan kami ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati mereka, memberikan hati mereka tetap setia dalam pujian dan penyembahan padamu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa perbuatan kami. Biar kami layak menerima berkat. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk lingkungan kami ini ya Tuhan. Berkati mereka, berkati seluruh apa pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau Tuhan Allah kami yang selalu hidup untuk mengatasi segala penyakit-penyakit yang selalu menyerpa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami berdoa ya Bapa untuk seluruh lingkungan kami ya Tuhan. Berkati mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dan juga ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa perbuatan kami. Tuhan, juga kami berdoa untuk seluruh pengerjamu ya Tuhan, di mana kami Tuhan selalu setia di dalam pujian penyembahan bagi-Mu. Biarlah hati kami Tuhan tetap setia, tetap memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati ya Tuhan singer, pemusik, OHB, dan juga penerima tamu. Dan juga Tuhan, kami serahkan seluruh lingkungan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, yaitu pengerjamu ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, dan juga berikan kepada kami hati untuk tetap setia memuji memuliakan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan, penyertaan, dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.